Baik, puji Tuhan untuk ibadah hari ini kita masih ada kesempatan bersekutu ya, bertemu dengan Tuhan melalui ibadah hari ini. Jadi hari ini kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan yang saya berikan judul arti mengasihi ya menurut firman Tuhan, menurut Alkitab ya. Jadi saudara sekalian, kita ini kan hidup di dalam kebersamaan dengan sesama ya. Di rumah bersama pasangan, bersama keluarga ya kan. Di tempat kerja kita bersama dengan rekan kerja, atasan, bawahan, rekan, dan di gereja kita bersama dengan sesama jemaat ya. Karena itu saudara menjadi sangat relevan ketika Tuhan memberikan kepada kita perintah untuk mengasihi ya. Untuk mengasihi bukan saja Tuhan tetapi juga sesama ya. Dan kalau kita ditanya apakah engkau mengasihi keluargamu, pasanganmu, ya, anakmu, pasti jawaban kita sudah barang tentu, ya, pasti, ya. Nah, coba saudara, bagaimana kita berperilaku terhadap orang yang kita kasihi? Ya, ini yang akan kita sorot berdasarkan firman Tuhan, ya. Karena seringkali apa yang kita mengerti sebagai mengasihi itu ya tidak jelas ya, abstrak. Apa yang harus saya lakukan untuk orang yang saya kasihi ya. Dan hari ini kita akan melihat dari bacaan firman Tuhan yang terkenal sebenarnya bagaimana kita berpraktek sebagai orang yang mengasihi itu ya. Nah, tapi sebelumnya saudara, kita perlu diingatkan kembali bahwa di dalam kekristenan, di dalam iman kita, mengasihi itu adalah utama ya. Jadi saudara, Allah itu mengasihi kita, mengasihi manusia, dan bukan saja Allah mengasihi, tetapi dikatakan Allah itu adalah kasih ya. Jadi 1 Yohanes 4 ayat 16 mengatakan Allah adalah kasih gitu. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia ya. Jadi kasih itu identitas Allah kita. Dan kemudian Allah menciptakan kita sesuai dengan gambarnya ya. Nah, berarti kita ini adalah makhluk ciptaan yang memiliki kapasitas kemampuan untuk mengasihi ya, mengasihi. Nah, sehingga tidak heran kemudian Tuhan juga memberi kita perintah untuk mengasihi ya, sebagai perintah utama ya. Dikatakan kan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri ya. Berarti kasih sesama orang yang ini, yang ada di ruangan ini, yang ada di rumah sana, ada di tetangga kita, seperti dirimu sendiri ya. Nah, jadi kita akan membaca 1 Korintus 13 ya, ayat 1 sampai 7 ya, sampai 7 ya. 1 sampai 7 ya. Kita baca sampai itu aja ya. Nanti saudara bisa baca semua, sebenarnya nggak banyak, hampir hanya sampai ayat 13 ya. Kita akan membahas terutama di ayat 4 sampai 7 ya, 4 sampai 7, karena disitulah praktek kasih itu kan. Saya bacakan ya. Kasih: sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki segala pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak memiliki kasih, aku sama dengan sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku,
bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun aku tidak ada faedahnya bagiku. Ya. Nah ini 4-7 ya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ya, demikian firman Tuhan yang berbahagia kalau kita membaca, merenungkan dan melakukan, ya, atau mengalami di dalam hidup kita. Jadi saudara, gereja Korintus adalah gereja yang tidak mengasihi, ya. Banyak kejadian yang perpecahan, konflik, ya, yang menunjukkan mereka tidak saling mengasihi, bahkan mengutamakan hal-hal yang memang penting juga, tetapi bukan utama, ya, yaitu karunia rohani, ya, karunia berbicara, karunia bahasa, ya, bernubuat dan sebagainya, ya. Ya, tetapi mengabaikan yang terbaik, yaitu kasih, dan melakukan karunia-karunia itu, ya, seperti melayani itu, ya, di luar motivasi kasih, ya, sehingga Paulus kemudian memberikan firman tentang kasih ini, ya. Dan kita melihat di dalam bacaan tadi bahwa saudara nanti ditekankan betapa pentingnya kasih itu, ya. Jadi saudara dikatakan sekalipun kita ini bisa hebat dengan macam-macam itu, ya, misalnya kita bisa bahasa lidah manusia, ya, bisa bahasa malaikat, punya kemampuan bernubuat, memahami semua misteri dan pengetahuan, ya, orang yang hebat sekali, ya, tahu pengetahuannya, bahkan iman yang bisa memindahkan gunung. Kalau kita tidak mengasihi, maka sia-sia, ya, sia-sia apa yang kita bisa itu, ya. Jadi menunjukkan bahwa kasih lebih penting daripada semua itu, gitu, saudara, ya. Bahkan sekalipun kita membagikan segala milik kita, memberikan nyawa kita, jadi sekalipun kita baik, ya, ini pasti bahasa hiperbola, ya, ini untuk menekankan pentingnya kasih itu, ya. Sekalipun kita baik, kita berkorban, tetapi kalau tidak didasarkan kasih, maka percuma, gitu, ya, percuma, ya. Tadi tidak penting apa yang Anda miliki, tidak penting apa yang Anda lakukan, kalau tidak punya kasih, maka di mata Tuhan tidak ada artinya, itu, saudara, ya. Jadi motivasinya itu penting adalah kasih. Dan tidak sebenarnya nanti kalau saudara juga baca ayat 8-13, ya, itu juga mementingkan pentingnya kasih, karena kasih itu sifatnya kekal, ya, sifatnya tetap permanen, ya. Ya, sehingga dikatakan di situ kasih tidak berkesudahan, ayat 8, ya. Nubuat akan berakhir, ya. Nubuat kan tentang ke depan dan tentang surga segala. Nanti kalau kita sudah di surga tidak perlu lagi itu nubuat, ya. Bahasa roh akan berhenti, ya. Bahasa roh akan berkomunikasi dengan roh, ya, dengan Tuhan, ya, melalui bahasa yang tidak dipahami manusia, ya. Kalau sudah ketemu Tuhan tidak perlu lagi, saudara, ya, berhenti, ya. Pengetahuan akan lenyap karena segera akan tahu yang benar itu seperti apa. Sekarang ini sedang seperti teori, ya, teori kita berusaha memahami. Tapi nanti udah ketemu Tuhan, jadi udah nggak perlu lagi teori itu, ya. Jadi pengetahuan berhenti. Tetapi pada waktu itu kasih masih diperlukan, ya, masih ada. Kita tetap mengasihi Allah, kita tetap mengasihi sesama, ya. Dan bahkan dikatakan begini, ayat 13. Demikianlah tinggal 3 hal: iman, ya, iman kita kepada Tuhan, pengharapan kekekalan, ke masa depan, dan kasih, ya. Tersisa 3 yang lebih yang penting ini, dan yang paling besar diantaranya ialah kasih.
Jadi penting sekali saudara kita ini memahami kasih ya. Nah itu pentingnya kasih saudara ya. Nah saudara, bagaimana praktek kasih itu ya? Jadi saudara, kata kasih itu sendiri ya punya arti yang berbeda-beda, dan bahasa Yunani punya kata-kata yang berbeda untuk jenis kasih yang berbeda ya. Kalau antara laki perempuan namanya eros, yaitu kasih antara laki perempuan yang bersifat romantis ya, dengan segala gairahnya yang berbeda dengan kasih yang lain ya. Yang pacaran, yang menikah, tahu itu kasih eros itu ya. Terus ada kasih filio ya, kasih pertemanan, persaudaraan ya. Ya kita sesama laki ya, zaman sekarang bisa eros juga ya. Tetapi kalau normal-normal kita tidak eros tapi filio ya. Kita mengasihi, kita berkomunikasi, kita berteman, menikmati waktu bersama, kasih filio. Tapi kasih yang dibicarakan di ayat tadi adalah kasih agape ya. Kasih yang relatif jarang digunakan di dalam Alkitab, tetapi kata ini penting dan digunakan pada bacaan kita ya, yang menggambarkan kasih Allah kepada kita saudara ya, kasih agape ya, kasih yang berkorban, kasih yang memusatkan kepada orang yang dikasihi, kasih yang tidak egois ya. Itu saudara yang dibicarakan tadi, yang diperintahkan tadi ya. Jadi saudara, itu menggambarkan kasih Allah kepada kita, yang juga kasih Yesus kepada kita ya. Yang dia itu dari surga yang mulia, dia mau datang, mau menderita ya, diolok-olok, disiksa, bahkan sampai dibunuh di kayu salib, tetapi dia tetap mengasihi kita. Itulah kasih agape ya, kasih agape. Jadi surah kasih agape ini kalau didefinisikan adalah komitmen ya. Jadi bukan perasaan ya, bukan perasaan, tetapi komitmen yang peduli, yang mengorbankan diri ya, dan mencari kebaikan daripada orang yang dikasihi. Itu saudara ya, bukan perasaan. Tapi tentu timbul perasaan ya. Kalau kita mengasihi orang dengan perbuatan, maka kita lama-lama perasaannya mengikuti. Tetapi definisi ini tidak dimulai dari perasaan ya, gitu saudara. Nah, saudara, kemudian Paulus menjelaskan lebih lanjut apa yang dilakukan oleh kasih itu. Nah, ini bacaan kita itu ayat 4 sampai 7 ya, ayat 4 sampai 7. Kalau saudara baca dan saudara hitung, di situ ada 15 kata ya, 15 frasa, ungkapan ya. Dan saudara, itu di dalam bahasa Yunani adalah 15 kata kerja ya. Di sini kadang-kadang kedengaran seperti kata sifat ya, kata emosi ya, perasaan ya, tetapi di dalam bahasa aslinya ini semuanya adalah kata kerja ya. Jadi ini menggambarkan bagaimana kasih itu tampil dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalau saudara diperintahkan kasih sesama manusia, terus tidak ada penjelasan, wah bagaimana ya bentuknya. Nah ini saudara ya, disinilah Paulus memberikan penjelasan, memberikan indikasi, memberikan ciri-ciri bagaimana kalau Anda ingin mengasihi orang lain, itu saudara ya. Dan di sini saudara jelas adalah bukan merasa. Sebenarnya bahasa aslinya akan lebih jelas ya, bahasanya begitu. Tetapi di sini kadang terasa seperti perasaan. Jadi ini adalah tindakan-tindakan, komitmen-komitmen yang dilakukan terhadap orang yang dikasihi, ya, terhadap orang yang dikasihi. Jadi saudara, kita itu tidak bisa terlalu mengendalikan perasaan terhadap orang ya. Ya, ada orang yang kita gampang suka, ya kan? Ada orang yang kita lihat itu awal-awalnya nggak bisa suka, sebel mungkin ya.
Tapi saudara, kita bisa memilih untuk melakukan perbuatan kasih kepada siapapun, gitu saudara. Ya. Kita bisa, kita tidak bisa filio, ya, punya perasaan persahabatan, ya. Kita tidak bisa eros terhadap musuh kita, ya, yang menyerang kita, yang menimbulkan perasaan tidak suka itu, ya. Tetapi saudara, terhadap mereka kita bisa agape, ya. Kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang bertujuan untuk kebaikan dia, itu saudara. Jadi saudara, ini digambarkan perbuatan itu di dalam bacaan kita nanti ayat 4 sampai 7, ya. Dan saudara, karena mengasihi adalah perintah utama, ya, maka hidup kita akan dinilai oleh Tuhan berdasarkan 15 ukuran ini, saudara. Apakah kita ini maju, berkembang, yang bertumbuh seperti yang Tuhan inginkan dalam 15 hal ini. Ya, gitu saudara. Karena itu kita perlu mengerti, saudara, ya, perlu mengerti dan kemudian mempraktekkan di dalam kehidupan kita, ya. Nah, jadi saudara, di situ ada berapa kelompok begitu, ya? 4, ya, kalau nggak salah. Ada 4, ya, ada 4 kelompok, ya. Kelompok pertama, ya, itu adalah 2 kata kerja positif, ya, yang menggambarkan kasih itu apa, yaitu kasih itu sabar, ya, dan kasih itu murah hati, gitu saudara. Jadi saudara, pertama segera disebutkan sabar. Berarti sabar ini sangat penting di dalam mengasihi sesama saudara, ya. Jadi saudara, kalau saudara tidak sabar, saudara tidak mengasihi, gitu, ya. Jadi saudara, kasih, kita melihat ayat 15 ini karena banyak, kita pendek-pendek, ya, supaya kita sedikit mengerti apa yang dimaksud dengan praktek atau perilaku kasih itu. Yang pertama disebutkan sabar, gitu saudara. Dan saudara, kata sabar di dalam Alkitab itu ada yang terhadap orang, ada yang terhadap situasi, ya. Bersabarlah kalau situasi sulit, tidak ada panen dan sebagainya. Tekunlah, tetap beriman. Tapi yang di sini adalah sabar terhadap manusia, saudara, ya. Jadi kita mengasihi di sini, sabar di sini, sabar terhadap manusia, dan memiliki arti long temper, ya. Berarti emosinya ini tahan lama, gitu saudara, ya. Long temper, atau mungkin agak sedikit dekat itu adalah sumbu panjang, ya. Sumbunya tidak pendek, tidak cepat marah, gitu saudara, ya. Long temper. Jadi orang yang sabar, orang yang mengasihi, yang kemudian diwujudkan dalam sabar, itu lambat menjadi lambat marah terhadap orang yang dikasihi, gitu saudara, ya. Lambat menjadi marah terhadap orang yang dikasihi, ya. Jadi menahan diri untuk tidak membalas terhadap orang yang dikasihi, gitu, ya. Jadi dia menahan diri, ya, sabar terhadap ketidaksempurnaan orang yang dikasihi, ya. Ya, mungkin dia ada kelemahan, ya, misalnya kurang dengar, gitu. Ya, kita sabar menyampaikan lagi, ya. Karena ada yang kalau tidak sabar, udah deh, nggak usah ngomong lagi deh, gitu, ya. Atau mungkin bukan kurang dengar, tetapi sibuk aja dengan handphone, ya. Kita ngomong nggak nyaut, ya. Ya, kita sabar, kita ngomong lagi sampai dia ngerti apa yang kita mau, ya. Jadi sabar terhadap orang yang dikasih, sabar terhadap perbedaan, ya. Beda, ya, itu kadang menimbulkan masalah, ya. Beda gender, ya. Ya, perempuan tuh sukanya seperti apa, laki sukanya seperti apa. Kalau laki kan ngasih nasihat aja ngomong itu, ya. Kalau perempuan kan kadang-kadang tidak membutuhkan nasihat, ya, tapi membutuhkan kedekatan, ya, emosi, gitu-gitu, saudara, ya.
Nah, saudara, kita sabar terhadap perbedaan ini ya. Wah, saya maunya ngomong ngerti, udah laki kan begitu ya. Tapi perempuan kan seringkali tidak begitu ya. Ini kita sabar sampai coba mengerti orang yang kita kasih itu ya gitu saudara ya. Jadi kita memberi waktu juga kalau memang dia itu ada kelemahan tertentu, memberi waktu supaya orang itu berubah ya. Tidak maunya kita omongin langsung berubah. Ya, itu tidak sabar saudara ya. Kita ngomong ya seperti saya ngomong dengan istri ini, saudara cari kesempatan ya, dan masih begitu lagi, biarin aja saudara, kita doakan lagi gitu saudara. Kita bersabar, termasuk bersabar dengan orang yang belum diselamatkan ya. Kita bersabar, ini udah doakan seminggu belum bertobat, 1 bulan belum bertobat, 1 tahun belum bertobat. Tidak apa-apa saudara, sabar, kita doakan seumur hidup kita ya. Nanti bahkan mungkin kita sudah dipanggil, dia baru bertobat. Ya. Jadi saudara, itulah yang ciri utama ya, karena disebutkan di pertama saudara ya, bersabar ya, bersabar terhadap orang yang kita kasihi ya. Nah saudara, apakah kita bersabar ya, refleksi kita ini dengan orang-orang yang kita kasih, yang di dekat kita ini saudara, pasangan ya, apakah kita sabar, kita memberi waktu untuk mendengar, untuk memahami ya, untuk dia berubah dan sebagainya ya. Kalau tidak, kita harus berubah saudara ya, harus belajar sabar ya. Sabar, subur ya gitu. Itu nomor 1 saudara. Nah yang nomor 2 adalah murah hati, bahasa Inggrisnya kind ya, ada bahasa Yunaninya saya nggak perlu sebut saudara ya. Jadi yang kedua adalah murah hati. Jadi murah hati ini adalah tindakan ya, kebaikan dalam tindakan. Nah, jadi kata aslinya itu berarti berguna ya. Jadi saudara, berguna. Jadi orang yang murah hati ya, ini sebenarnya hampir kayak orang yang baik ya, tetapi baik ini ngambang ya. Tapi murah hati itu orang yang punya dasarnya itu berguna ya. Berarti orang ini siap membantu gitu saudara. Jadi kita mengasihi orang sesama ini, kita siap membantu orang itu ya. Kita mencari secara aktif apa yang dia butuhkan ya, apa kebutuhannya. Dan kita memperhatikan kesempatan-kesempatan untuk kita bisa membantu gitu saudara. Itu adalah satu bentuk mengasihi. Dan kita melakukan itu tanpa pamrih ya. Enggak, saya lakukan ini tapi kamu harus balas gitu. Itu bukan kasih ya. Kasih itu adalah kita memperhatikan orang yang kita kasihi ya. Kita ingin kenal ya, karena itu sabar kan ya. Ingin tahu kebutuhannya apa, dan kita segera berusaha membantu apa yang dia butuhkan itu. Itu ini saudara ya, kain ya, murah hati ya. Di samping murah hati juga dalam sikap ya, sikapnya murah hati. Jadi tidak ya gampang menyalahkan ya, gampang mencela ya, walaupun yang dicela mungkin benar, wah kamu telat gitu ya. Kamu apa ya, kok tidak tutup pintunya gitu ya. Memang pintu harus ditutup ya, tetapi menyampaikannya itu dengan lembut ya. Itu orang yang murah hati di dalam sikap ya. Pintu itu harus kita tutup ya. Saya tutup ya, gitu. Pokoknya saudara tidak ada orang yang gitu saudara ya. Itu kenapa nggak ditutup? Tutup gitu ya. Terhadap anak seringkali kita seperti itu saudara ya. Tapi kita bersikap lembut ya. Orang baik ya, orang murah hati itu juga orang yang mudah mengampuni saudara. Ya, mudah mengampuni. Jadi itu ya. Jadi saudara, dan dia melakukan ini walaupun orang yang dikasih ini kadang tidak
berperilaku yang wajar ya, kadang kasar ya. Ya, sebagai orang yang kita belajar mengasihi ya, kita mempraktekkan pada siapa saja gitu. Ya, kalau orangnya baik dulu baru kita baik, nah itu bukan mengasihi, saudara ya. Mengasihi ini berpusat pada orang yang dikasihi ya, dan berkorban. Itu saudara kata kuncinya ya. Itu nomor 2 saudara ya. Jadi saudara, apakah selama ini saudara bersikap yang bisa dilihat oleh orang lain atau orang yang kita kasih ini tidak berhati ya? Atau kita sudah murah hati, atau kita perlu meningkatkan dalam sikap murah hati membantu itu ya. Itu nomor 2. Nah saudara, nomor berikut lagi itu ada 7 kata kerja negatif ya. Ya, jadi kasih tidak melakukan 7 hal ini gitu ya. Tidak cemburu ya, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah ya, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nah, banyak saudara ya, ternyata banyak hal praktis di dalam mengasihi ya. Jadi yang nomor 3 adalah tidak cemburu, atau mungkin lebih gampang dipahami tidak iri ya. Kalau cemburu seperti laki perempuan gitu saja ya. Tapi sebenarnya cemburu ini yang dimaksudkan ya, not envy dalam bahasa Inggrisnya adalah menginginkan apa yang dimiliki oleh orang itu ya. Menginginkan apa yang diinginkan dengan sangat ya, jadi bisa ke arah egois, ke arah serakah gitu, ke arah ya tidak iri gitu, iri kepada orang lain ya. Ya misalnya suami istri, istrinya dipuji-puji oleh orang lain. Wah, istrinya, ibu ini hebat ya, sekolahnya hebat, apanya hebat. Wah, suami bagaimana saudara? Nah ini saudara ya, kalau mengasihi tidak iri ya gitu. Wah, puji Tuhan istri saya dihargai oleh orang gitu saudara ya. Wah, pelayanan istri saya memberkati banyak orang ya. Wah, saudara, suami bagaimana? Waduh, kok istri saya dibilang begitu, saya bagaimana? Nah, itu iri saudara ya. Jadi iri tidak cemburu, tidak iri ya. Jadi kita ikut bersukacita ketika orang lain mengalami berkat ya, kesukaan itu ya. Jadi kalau orang dipuji, orang punya sesuatu ya, tetangga tahu-tahu beli mobil listrik, kok dia diberkati Tuhan dapat mobil baru ya. Bagaimana saya? Itu iri ya. Kalau nggak mengasihi tetangga, kita bilang wah puji Tuhan dia dapat mobil baru gitu saudara ya. Jadi saudara, apa saja yang dialami oleh orang yang kita kasihi, kita tidak iri ya. Kita ikut bersyukur. Kita punya hati besar, yaitu hati yang mengasihi orang yang kita kasih itu ya. Sehingga kita tidak iri saudara ya. Kita lihat sesuatu, dia dipromosi, saya kok belum gitu ya, di kantor misalnya. Wah, iri ya. Tapi saudara, puji Tuhan kamu dipromosi ya. Nanti ya ingat saya bisa begitu. Ya. Jadi saudara, itu nomor berapa? Nomor 3. Tidak ini. Saudara, berikut. Jadi saudara, hati-hati perhatikan diri saudara ya. Ya, apakah saya gampang iri ya, perhatiin orang lain dapat apa ya, dipuji apa, kemudian timbul hati yang iri tadi ya. Itu kita perlu bertobat ya. Saudara, berikut lagi adalah 4 dan 5 ini mirip ya. Kasih tidak memegahkan diri ya, bahasa Inggrisnya does not boast ya, boast. Yang 5, kasih tidak sombong, not proud ya. Jadi kedua kata ini berhubungan saudara ya, berhubungan dan bersifat ego ya. Jadi ego, karena itu kan masalah
memegangkan diri ya sama sombong itu ego, saudara ya. Jadi ini saudara, ini adalah sisi lain daripada iri ya. Kalau iri itu kita melihat orang lain, ya, kemudian kita inginkan ya. Kalau sombong atau menyombong memegahkan diri ini kita punya ya, tapi kita ingin menampilkan kepada orang lain, saya punya ini, saya ini hebat, itu saudara ya. Jadi itu pun tidak menunjukkan bahwa kita mengasihi ya. Jadi saudara, kalau saudara punya apa ya, apakah talenta atau apa, dan saudara kemudian membangga-banggakan diri ya, membual ya, atau membanggakan ya, memegahkan diri ya, maka itu tidak mengasihi saudara ya. Saudara di dalam kumpulan misalnya dengan keluarga, saudara membanggakan diri terhadap pasangan, wah itu saudara tidak mengasihi dia ya. Berarti saudara berpusat pada diri sendiri, sementara kasih itu berpusat pada orang yang dikasihi ya. Dan saudara, itu ada kata memegahkan diri, ada kata sombong ya, agak mirip, ini mirip sekali saudara ya. Nah, yang memegahkan diri itu adalah seperti mengungkapkan ya, seperti membuang ya, prestasi kemudian membanggakan, wah, saya hebat ya, saya berhasil, saya punya ini ya. Tapi kalau sombong ya, itu adalah jiwa orang itu ya. Nah, jadi memegahkan diri ini adalah bentuk luarnya, dia ngomong, tetapi ini sombong ini lebih gawat lagi saudara, karena jiwanya merasa dia itu lebih besar daripada orang lain ya, lebih tinggi, lebih hebat daripada orang lain ya. Itu sombong saudara ya, dalam konteks bacaan kita ini ya. Dan begitu saudara ya. Nah, jadi saudara, kalau orang mengasihi itu tidak berpusat pada diri, tapi berpusat pada orang yang dikasihi. Dan karena itu orang yang mengasihi itu membangun karakter yang kebalikannya, yaitu rendah hati ya. Rendah hati, mengetahui keterbatasannya ya. Dan kalau dia mendapatkan macam-macam, dia sadar bahwa semua ini bukan kehebatan ya, tapi semua ini adalah karunia Tuhan saudara ya. Ya, saya bisa punya ini, punya itu ya, punya talenta ini, kesempatan ini, itu dari Tuhan. Jadi tidak ada yang perlu disombongkan, perlu memegahkan diri, itu tidak perlu gitu ya. Karena anugerah Tuhan ya. Saya jadi laki ya anugerah Tuhan, jadi perempuan pun anugerah Tuhan ya. Punya sifat yang baik yang Tuhan itu, talenta dan sebagainya adalah anugerah Tuhan. Jadi kita tidak perlu sombong, tetapi kita bersyukur bahwa kita mendapatkan hal itu ya. Jadi saudara, mari kita merefleksikan diri kita ya. Ketika kita bersama dengan pasangan kita, apakah kita mengatakan untung kamu dapat saya? Berarti dia merasa lebih tinggi saudara ya, pasangannya lebih untung, berarti kan saya membawa untung ke dia gitu. Tidak saudara ya, kita harus tidak memegahkan diri, tidak banyak ngomong ya. Dan tidak dalam hati mengatakan untung ya dia dapat saya gitu saudara, walaupun diam-diam ya. Itu sudah menurut firman Tuhan ini sudah tidak mengasihi gitu ya. Itu nomor 5 saudara. Masih banyak tapi pendek-pendek saudara ya. Yang berikut lagi adalah 6, tidak melakukan yang tidak sopan gitu saudara ya. Jadi saudara, kita itu kalau mengasihi itu menghormati ya, tidak bersikap tidak sopan ya. Tidak bersikap tidak sopan ya. Jadi saudara, berarti kita ini bersikap sopan, bersikap santun, bersikap hati-hati terhadap orang yang kita kasihi ya. Tidak, saya lihat kadang-kadang sembarangan orang
pakaian kayak atau apa namanya buang apa itu suara kentut itu di depan di mana-mana. Wah, saudara, suami istri walaupun sudah begitu dekat harus jaga sopan santun, saudara. Ya, itu mengasihi. Ya, jadi ya walaupun sudah sangat dekat ya. Ya. Kalau apa sih yang mengganggu ya kadang apa istilahnya ini gitu ya. Kalau itu mengganggu, saudara tahan, saudara permisi dulu dan sebagainya ya. Karena mengasihi ini pusatnya pada orang yang dikasihi. Kalau yang kita kasih terganggu, saudara berhenti ya. Ya. Saya selalu bilang lebih baik melakukan lebih daripada kurang. Ya. Kalau kita bikin berantakan rumah kita sama bikin rapi, walaupun bisa diterima oleh semua pihak, lebih baik kita rapi, saudara. Ya. Jadi mengasihi itu memang perlu disiplin, ya, gitu. Disiplin dengan perkataan, dengan perilaku, saudara. Ya. Supaya di mata pasangan ini santun, ya, gitu. Tidak sembarangan, ya. Karena kita mengasihi, ya. Jadi refleksi kita adalah apakah kita selalu bersikap sopan terhadap orang yang kita kasihi, ya, pasangan, ya. Dan saudara mengasihi itu adalah dari hati. Jadi saudara sopan pun dimulai dari hati, saudara, ya. Bukan sekedar sopan di depan, tapi dalam hati marah-marah, dalam hati apa ngomel-ngomel. Itu bukan mengasihi yang sejati, saudara, ya. Bukan sopan yang sejati, bukan sabar yang sejati. Jalani aja, ya. Ya. Tapi dalam waktu ngomel-ngomel terus, saudara, ya, sampai selesai ngomel-ngomel. Nah, itu bukan mengasihi, saudara, ya. Karena mengasihi di perintah utama itu adalah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, segenap pikiran, segenap kekuatan, ya kan? Perasaan, gitu, saudara, ya. Itu. Nah, itu nomor 6. Nomor 7, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Bahasa Inggrisnya not self-seeking, ya. Jadi ini sederhananya tidak egois, ya. Tidak berpusat pada diri sendiri, tidak berpusat pada kepentingan diri sendiri, ya. Tidak selalu menuntut haknya, gitu, saudara, ya. Jadi saudara tidak egois, berarti saudara selalu memperhatikan yang lain, gitu. Jadi misalnya habis ini kita mau makan kemana? Ya. Oh, kalau egois bagaimana? Wah, saya maunya mie, gitu, ya. Tapi saudara, apakah pasangan kita suka mie? Sebenarnya pasangan kita nggak suka mie, gitu. Nah, ini saudara, kita mengasihi tidak egois. Jadi kita bertanya, kamu maunya apa? Oh, saya maunya mie. Wah, saya ada yang lain enggak, gitu, ya. Karena mie saya kurang suka dan sudah kemarin makan mie. Ya, oh ya deh, kalau begitu ini. Ya, jadi bisa kompromi, saudara, ya. Tetapi tidak, ayo kita makan mie, gitu, saudara. Ayo kita mau pergi, ayo kita ke Jawa Tengah. Karena rumahnya kampungnya Jawa Tengah, sementara pasangannya Jawa Timur. Jadi oke, kita tahun ini mau kemana? Gitu, saudara, ya. Nanti jadi kita mengutamakan orang yang kita kasihi, tidak egois, ya. Saudara, berikut lagi, ya, tidak pemarah. Nah, ini agak mirip dengan seperti sabar, saudara, ya. Jadi not easily anger, gitu, saudara, ya. Not easily anger, ya. Jadi itu bahasa Inggrisnya not easily anger, tidak pemarah. Ini Inggrisnya lebih gampang dimengerti, saudara. Jadi tidak mudah, gitu, ya. Jadi ini sebenarnya mungkin lebih gampang dipahami sebagai tidak mudah emosi, gitu, ya. Tidak mudah emosi. Ditanya dikit, dibantah dikit, dipertanyakan dikit, emosi, gitu, saudara, ya. Kemudian menggunakan emosi itu untuk mengintimidasi, ya.
menggunakan, karena ada orang seperti itu ya, menggunakan emosi, marah besar. Dia sendiri mengatakan, saya marah sebentar aja. Habis itu saya sudah lupa. Ya, yang marah sudah lupa, tapi yang dimarahin tidak lupa-lupa, saudara. Itu ya, jadi hati-hati, saudara ya. Nah, jadi not easily anger. Kenapa? Karena akan menimbulkan bekas. Ya, itu ilustrasinya itu kayak tembok dipaku, ya, sakit. Terus minta maaf, pakunya dicabut, ya, lepas. Tapi bekasnya ada, saudara. Ya, gitu, saudara. Ya, namanya manusia punya perasaan, ya. Jadi, saudara, orang yang mengasihi itu belajar tidak cepat marah, gitu, ya. Tidak cepat marah, ya, memperhatikan dampak daripada kemarahan itu kepada orang yang kita kasihi, ya, sehingga sangat hati-hati, tidak mau mudah terprovokasi, gitu, saudara, ya. Itu nomor 8, ya. Nomor 9, tidak menyimpan kesalahan orang lain, ya. Tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jadi, saudara, kalau masalah marah, ini masalah kecepatan menyelesaikan masalah dengan emosi, ya. Tapi ada orang yang tidak begitu, ya. Orangnya mungkin pendiam, ya, tetapi dia menyimpan kesalahan orang lain, gitu, saudara, ya. Jadi ini mencatat. Ada orang yang begitu, saudara, ya. Kita nggak ingat apa-apa, kita konflik, keluar. Kamu kan begini, kamu begini, dulu kamu begini, kok masih ingat, gitu, saudara, ya. Karena ini, saudara, karena menyimpan kesalahan orang lain, ya, menyimpan kesalahan orang lain. Jadi itu berarti dia masih sakit hati dipelihara, saudara, ya. Nah, saudara, kalau kita mengasihi orang lain, pasangan kita atau anak kita, saudara, selesai, ya, kita nggak catat lagi, tidak bangkitkan lagi. Kamu dulu begini, ya, kamu dulu pernah memaki papa. Sudah, kita mengasihi, udah lupa, gitu, sudah kita lupakan, ya. Nanti kalau ada kasus baru, ya, kita atasi lagi kasus itu saja, saudara. Ya, tidak dibangkitkan yang lama-lama, ya. Dulu kamu begini kepada saya, gitu, ya. Pokoknya saudara ingat-ingat, ya. Ada orang yang begitu, saudara, ya. Jadi orang yang menyimpan itu berarti tidak mengasihi, saudara, ya. Kalau mengasihi, kita melupakan, ya. Kita tidak menyimpan kesalahan-kesalahan masa lalu, ya. Ya, itu kadang orang nggak sadar, ya. Saya perhatiin, mungkin nggak tahu apakah betul atau salah. Itu wanita lebih banyak menyimpan. Mungkin perasaannya lebih halus, ya, mungkin, ya, tapi saya bisa salah, ya. Gitu, saudara, ya. Jadi, saudara, kalau mengasihi, dia bikin kesalahan, ya, minta maaf, sudah, jangan ingat-ingat lagi. Tidak minta maaf pun, udah, saudara, maafkan dan tidak usah diingat-ingat, saudara, ya. Jadi ketika ada persoalan, ya, udah, persoalan itu saja yang kita selesaikan, ya. Nggak usah diumbar sampah-sampah lama itu, ya. Itu tidak mengasihi, ya. Kalau mengasihi, kita melupakan, ya. Itu, saudara, ya. Nah, saudara, jadi ini berbalikan dengan marah, ya. Kalau marah maunya segera diselesaikan dengan emosi itu. Tapi kalau ini nggak diselesaikan, tapi disimpan. Nah, nanti keluar, ya, meledak pada satu titik, ya. Jadi itu semua bentuk yang tidak mengasihi, ya. Saudara, berikut lagi adalah bentuk ketiga, ya. Ini adalah pernyataan kontras, ya, kontras. Dia berkata begini, tidak bersukacita karena ketidakadilan, ya. Atau sebenarnya kalau bahasa Inggris, does not delight in evil, ya, kejahatan. Kalau ini ketidakadilan. Ketidakadilan itu satu bentuk kejahatan, ya. Tapi karena kebenaran, atau kalau saya lengkapi, bersukacita karena kebenaran, ya, gitu. Atau bahasa Inggrisnya rejoice with the truth, ya, with the truth. Jadi ini berpasangan dan berbalikan dan berhubungan, ya. Jadi
mengasihi ini tidak senang, tidak berbahagia kalau yang lain itu mengalami kejahatan, situasi yang tidak baik, situasi yang jahat atau situasi yang sulit atau yang susah ya. Jadi saudara, kalau pasangan kita misalnya nggak naik kelas ya, atau teman kita tidak naik kelas ya, wah puji Tuhan saya naik kelas, nggak bisa begitu saudara, itu tidak mengasihi ya. Ikut susah, wah kamu kok nggak naik kelas, kenapa? Wah, kita doakan ya supaya kamu ke depan lebih baik dan sebagainya ya. Jadi tidak, saudara, kalau yang orang kita kasih mengalami masalah, kita tidak bersuka cita ya, kita ikut sedih ya. Kalau ini tidak mengalami hal positif ya, kita ikut merasakan ya, itu pusat hati kita ada di orang yang kita kasihi ya. Tapi saudara, dikatakan kebalikannya, bersukacita karena kebenaran ya. Berarti kita itu kalau melihat orang bertumbuh di dalam kebenaran, kita ikut senang gitu saudara ya. Misalnya pasangan kita kemudian tadinya nggak mau belajar firman Tuhan, sekarang ikut PA, wah kita senang saudara gitu ya. Atau dia tadinya nggak mau melayani, sekarang mau melayani, itu sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kebenaran, wah kita bersukacita gitu saudara ya. Bukan misalnya suami istri, terus istrinya pelayanan, wah kamu sekarang jadi sibuk, kamu sekarang kurang perhatian sama saya. Nggak bisa begitu saudara ya. Itu masalah itu diatasi, tetapi karena dia melakukan tugas dari Tuhan, melayani, kita harus ikut sukacita saudara. Ya gitu ya. Jadi saudara, kita itu harus sukacita secara benar gitu ya. Waktu itu di radio ada pembicaraan tentang cerai ya. Di radio Kristen ini saudara, RPK. Ya, ada artis ini cerai. Mereka ceritanya sambil ketawa-ketawa. Wah itu nggak sehat saudara. Ya. Ya kita kalau mengasihi artis itu, wah kita sedih ya. Kenapa kok dia harus sampai cerai? Gitu. Ya. Nah kalau dia bertumbuh saudara ya, atau kita mendengar orang bertobat, maka kita harus ikut sukacita saudara ya. Enggak bilang ini pasti supaya populer atau apa gitu. Curiga. Enggak saudara, kita harus bersukacita kalau terjadi kebenaran ya, itu ini. Nah saudara, kemudian yang keempat ya. Keempat ini 4 hal yang agape selalu lakukan, yaitu menutup segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharap segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Yaitu ada kata sabar lagi. Nanti kita harus mengerti maksudnya apa ya. Jadi yang 12 adalah menutup segala sesuatu. Nah, saudara, menutup ya. Dalam bahasa Inggrisnya itu always protect gitu saudara ya. Jadi itu lebih jelas ya, menutup itu kan melindungi sebenarnya ya, melindungi. Jadi berarti memprotek ya, melindungi dengan menutupi ya. Jadi saudara, kalau misalnya kita orang yang kita kasih ini ada masalah, ya ini ya kita tidak menyiarkan gitu ya, menggosipkan ya. Misalnya di jemaat ini ada yang bermasalah, kehilangan pekerjaan, putus pacaran, atau bahkan cerai misalnya ya. Waduh, wah saudara kalau mengasihi dia, saudara menutup ya, melindungi ya. Jangan oh ya itu cerai itu gitu. Oh ya itu ditinggal pacarnya soalnya anaknya sih ya, bandel. Ya. Jadi saudara melindungi ya, kalau ada apa-apa tidak membongkar tapi melindungi ya, tidak menjatuhkan ya. Ya tidak kan kadang guyon-guyon ngomong-ngomong ya, mengejek di depan orang lain. Pasangan kita, oh ya istri saya begini, nggak bisa masak gitu ya, nggak bisa begitu saudara ya. Oh istri saya ini pintar ini mengelola uang ya,
memang nggak bisa masak. Ya. Tapi jangan bilang soal nggak bisa masaknya, saudara ya. Bisa bicara soal pintar ngelola uang, ya. Gitu. Ya. Istri saya pintar ngelola uang. Ya. Jangan ngomong sebaliknya. Wah, istri saya nggak bisa masak. Habis poros ini gara-gara nggak bisa masak. Gitu. So, itu tidak mengasihi, ya. Tidak menutup segala sesuatu. Ya. Itu tuh ya. Itu hati-hati ya. Nah, nomor 13 adalah percaya segala sesuatu. Ya. Jadi saudara, bukan berarti kita tidak bisa melihat dengan jernih ya, tetapi kita ini tidak membangun sikap curiga terhadap orang yang kita kasihi ya. Oh, misalnya wah ini pasti uang kita ini mengalir nih ke saudaranya dia gitu ya. Suami istri kan sering berpikir curiga seperti itu. Nggak, kecuali terbukti saudara ya. Memang kita ada batasnya, ya batasnya adalah ya kebenaran itu. Kalau ternyata dia memang diam-diam menggunakan uang nggak benar, ya lama-lama kita harus konfrontasi, ya. Tapi nggak setiap kali pokoknya curiga aja gitu, ya itu tidak mengasihi, ya. Mengasihi itu berarti percaya, ya. Sebenarnya kalau bahasa Inggris always trust, ya selalu percaya. Dan kalau misalnya dia itu melakukan hal yang tidak benar, kita juga always trust dia akan bisa berubah, ya. Kita percaya dia akan berubah. Itu sebenarnya nanti akan berhubungan dengan nomor 14 ya. Jadi pada dasarnya kita percaya ya, kita kasih tugas ibu pasti dia lakukan gitu. Sampai dia nggak lakukan, saudara. Tahu-tahu pada harinya dia harusnya bawa makanan, nggak bawa makanan, wah orang nggak makan semua ya. Atau perjamuan kudus nggak beli, wah ya. Nah, berarti ya kita bagaimana menolong supaya ke depan tidak begitu lagi gitu ya. Jangan terus dimaki-maki dan akhirnya patah semangat. Nah, mengasihi tidak begitu, saudara. Kita mengasihi berpusat pada orang yang kita kasihi ya. Percaya segala sesuatu dia bisa berubah lebih baik ya. Cuma kita tahu ini melibatkan jemaat. Jadi ketika ditugaskan lagi kita lebih mendampingi ya, sehingga dia kemudian bisa melakukan tugasnya. Itu nomor berapa tadi, saudara ya? Percaya segala sesuatu. 14 ya, berarti hampir 15 terakhir, saudara. 14 mengharapkan segala sesuatu ya. Always hope. Berarti ini bicara optimis ya, berpengharapan, optimis ya. Jadi saudara, kita melihat orang ini ke depan secara optimis ya. Ya, anak saya sekarang ya bandel ya, misalnya. Ya, tapi saya optimis anak ini akan menjadi dewasa, baik, bertanggung jawab gitu ya. Ya, pasangan baru menikah, lama-lama tahu, oh ternyata pasangan saya begini, ada masalah ini, apa? Bangunnya, wah misalnya, wah susah ini bangunnya ya. Ya, kita optimis dia akan lebih disiplin gitu ya. Pokoknya mengasihi itu optimis dengan orang yang kita kasih ya. Ya, memang belum tentu dia berubah, saudara ya. Belum tentu ya. Karena memang ya ini kan manusia ya. Ya. Tapi saudara sebagai orang yang mengasihi, kita optimis gitu. Optimis dia akan bertumbuh, dia akan berubah, dia akan menjadi lebih baik ya. Gitu saudara ya. Jadi kita tidak berharap orang yang kita kasih ini gagal. Itu jelek sekali, saudara ya. Jadi berharap bahwa dia mulai melayani, wah kita saudara berharap wah dia nggak bisa melakukan tugasnya, akhirnya nggak usah melayani, banyak waktu di rumah lagi. Ya itu nggak benar, saudara ya. Kita optimis dia bisa bertumbuh ya. Itu mengasihi ya, mengasihi. Ya. Jadi kita percaya bahwa dia akan mampu melakukan karena Tuhan akan memampukan ya. Gitu, saudara ya. Nah, saudara, poin terakhir adalah sabar menanggung segala sesuatu. Ya, ada kata sabar lagi sini, saudara ya. Jadi, saudara, di sini kata Inggrisnya adalah always persevere ya. Jadi ini kalau dalam bahasa aslinya ini menunjukkan bahwa dia itu menanggung, arti kata dasarnya menanggung serangan musuh ya. Jadi saudara, mengasihi itu berarti kita itu bertahan, gigih ya,
memiliki semangat berkemenangan, ya, gitu. Ya, jadi, saudara, kalau kita mengasihi, kita tidak mudah menyerah, gitu, atau tidak menyerah, gitu. Selalu akan bertahan, gitu, ya. Jadi, saudara, banyak jemaat itu yang, ya, ada masalah sedikit, dia menyerah, meninggalkan jemaat, pergi ke jemaat lain. Nanti di jemaat lain juga ada masalah, pergi lagi, gitu. Ya, itu berarti tidak gigih. Ya. Kalau gigih, walaupun di sini ada masalah, saya mengasihi jemaat di sini, saya bertahan. Ya, saya berjuang supaya masalah itu diatasi, gitu, saudara, ya. Jadi mengasihi tidak mudah menyerah, ya, tidak gigih, walaupun pasti manusia itu ada kelemahan, saudara, ya. Nah, kita gigih untuk berjuang supaya kelemahan itu kemudian bisa diatasi. Kita doakan, kita gumuli bersama, ya, kita bertahan, ya. Ya, saudara, banyak suami istri, ya, suami istri itu tadinya hubungannya baik, romantis, ya kan, tapi kemudian timbul makin lama makin kenal dan akhirnya ya itu bisa menyerah, saudara. Akhirnya ya udah deh, kita hidup walaupun serumah, udah lupakan deh bulan madu kita, gitu. Itu menyerah, saudara, ya. Yang ekstrim lagi cerai, ya kan. Kayak Ahok itu kan menyerah, ya. Istrinya dituduh begitu, kemudian dia menyerah, ya kan. Cerai aja deh, cari yang lain, gitu, saudara. Itu menyerah. Nah, jadi saudara ini gagal mengasihi, ya. Kalau mengasihi tidak menyerah, ya. Walaupun ini biasa, saudara, ya. Nanti menikah itu kan berapa tahun akan masa konflik, ya. Ini masih bermenikah, ya. Ini anaknya bapak ini, ya. Mungkin masih bulan madu, ya, karena masih baru menikah. Nanti tahun ketiga, keempat itu akan masuk konflik, ya. Nah, itu saudara ada banyak yang menyerah, ya. Terus udah deh, saya ketemu teman-teman lama saja, gitu, ya. Ya, atau sampai saya lihat ada famili saya yang, waduh, tadinya nggak pernah berpisah, datang ke rumah berdua, ke kantor berdua, wow. Terus lama nggak ketemu, wah, ternyata sudah terpisah, terus selingkuh, gitu, saudara, ya. Tapi akhirnya Tuhan, puji Tuhan, mereka baik lagi, gitu. Tapi maksudnya ada periode menyerah sampai selingkuh, saudara. Nah, ini tidak mengasihi, saudara, ya. Kita harus belajar mengasihi, walaupun konflik kita tidak menyerah. Kita ingin tetap pernikahan kita ini tetap seperti mengalami kasih yang mula-mula itu, ya. Ya, jadi, ya, kasih itu yang besar, yang mula-mula itu, sehingga ada perintah untuk kasih mula-mula itu. Jadi tidak menyerah, ya. Saya ingin keluarga saya walaupun semakin matang, semakin ini, maka ada konflik, saya ingin atasi supaya saya masih bisa bertumbuh, saya masih bisa berbahagia. Ya, karena keluarga kalau nggak berbahagia, ya sudah kayak neraka, saudara, ya, gitu, ya. Jadi itu, saudara, ya. Jadi, saudara, dari beberapa 15 ini kita bisa berkesimpulan bahwa kasih agape itu fokus kepada orang lain, tidak kepada diri sendiri. Fokus untuk kebaikan orang lain, ya. Jadi, saudara, kenapa kok fokus kepada orang lain? Karena fokus pada diri sendiri itu sudah alami, saudara. Kalau orang sehat itu pasti sudah memperhatikan dirinya, ya. Dari pagi dia urus dirinya, ya. Nah, jadi saudara, kita itu sudah sangat terlatih memperhatikan diri sendiri. Jadi kita sudah tidak perlu memperhatikan diri sendiri, ya. Kecuali saudara orang yang kurang sehat emosi, ya. Jadi membenci diri sendiri, ya. Macam-macam orang yang nggak sehat itu, saudara, ya. Sampai yang LGBT itu kan dari laki pengen perempuan, nah, itu nggak mencintai diri sendiri, nggak sehat, saudara, ya. Dari perempuan ingin jadi laki, ya, ya, dari dari kulitnya putih ingin hitam, dari hitam ingin putih, gitu, ya. Itu tidak sehat, saudara, ya. Yang sehat, ya sudah memperhatikan diri sendiri, mencintai diri, ya. Nah, kemudian kita fokus pada orang yang kita kasihi. Itu
agape ya. Yang kedua, saudara, kita melihat bahwa apa yang menjadi prakteknya itu bukan perasaan ya, tetapi melakukan gitu saudara. Jadi melakukan ini. Jadi saudara, itu saja, nanti perasaannya akan ikut saudara ya. Perasaannya akan ikut. Jadi masalah perilaku. Dan agape tadi meliputi perilaku yang luas ya. Sabar, murah hati, ya, rendah hati, mengampuni gitu loh saudara ya. Tekun, optimis, itu kan semua macam-macam ya. Ya, jadi ini menolong kita untuk bisa mewujudkan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita ya. Mari kita perhatikan ke-15 ini ya. Jadi saudara, sebagai penutup, bagaimana kita sebagai orang manusia biasa bisa mengasihi seperti Kristus mengasihi ini dengan praktek yang begitu berat ya, begitu menantang. Maka kita perlu satu ayat lagi untuk saya bacakan. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi saudara, kunci kita bisa bertumbuh di dalam kasih seperti ini adalah kita mengalami kasih Kristus dan kemudian tinggal di dalam kasihnya itu ya. Berarti kita memusatkan perhatian kita ini kepada Tuhan, itu baru bisa kita mengasihi. Kalau tidak bisa saudara ya. Kalau tidak, kita akan berpusat pada diri sendiri ya. Dan berpusat pada kasihnya yang tidak saja pada diri kita, tapi juga pada orang lain saudara. Jadi kita harus ingat bahwa Tuhan itu bukan mengasihi saya saja saudara, tapi juga mengasihi Bapak, Ibu, dan orang-orang lain yang kita kasihi ya. Sehingga kita bisa lebih mampu untuk mengasihi sesama itu ya. Itu dengan kasih yang menantang tadi ya. Nah, saudara, sebagai aplikasi, saudara nanti baca ya 4 sampai 7, 13 sampai 7, di situ ada 15 praktek kasih agape. Mari kita melihat hidup kita ya. Di mana kita sudah sedikit ya sudah lebih baik, di mana kita masih sangat kurang ya. Di semua hal biasanya kita harus perbaiki, tetapi yang sangat kurang ini kita prioritaskan semua ya. Apakah kurang sabar, apakah kurang optimis ya, apakah kurang bertindak kebaikan tadi, kindness tadi ya, murah hati tadi ya, atau apa saudara ya, atau saya masih ada menyimpan sakit hati ya, dan sebagainya ya. Mari kita mengamati hidup kita sehingga kita kemudian bisa berubah, bisa bertumbuh, dan kita menyenangkan hati Tuhan karena kita belajar melakukan hal yang Tuhan jadikan perintah utama, yaitu mengasihi ya. Mari kita